Oke, baik. Udah udah menunjukkan jam 19:10. Kita mulai ya untuk sesi kelas perdana dari Maritime Gateway Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para peserta dan juga mentor dari Maritime Gateway Indonesia. Perkenalkan, untuk saya sendiri nama saya adalah Sarah dan saya hari ini adalah sebagai moderator yang akan mendampingi teman-teman semua dalam kelas perdana kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki momen yang paling penting nih, yaitu pembukaan kelas perdana dari Maritime Gateway di batch perdana batch 1 ini. Ini adalah langkah awal bagi teman-teman untuk menjadi pelaut yang siap bersaing ke kapal luar negeri, baik itu mulai dari kadet sampai ke officer. Oke, em, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kita kenal-kenalan dulu nih. Nah, ayo, ada yang mau ini kenalan, raise hand dulu. Kita kita mulai sharing, kita kenal-kenalan nih. Mulai dari nama, terus kenapa mau join di Maritime Gateway? Boleh Kak? Silakan Kak Muhammad Alfiranda. Business Management Penghasilan saya from Kuala I am presenting X4 Maaf, my motivation. eh, maaf suaranya agak kurang ini, kurang kedengaran. Okay, silakan. Okay, my motivation is join Maritime Gateway because my dream uh, uh, Maritime Gateway uh, can help me join in worldwide, and I hope this is my dream uh, come so true and be enough from me. Okay. Okay, so this is your dream to become a seafarer to go international. Okay. Oke, sip. Alright. Oke, ada yang lain mungkin Kak Rosid mungkin mau mau sharing, mau kenalan. Halo Kak. Ya, halo. Okay, guys. My name is Roset. You call me Roset. Full name is Roset Juliat Mojo. I from Center Java, Boyolali City. Motivation I join Maritime Gateway is uh, supaya bisa join di kapal luar, bisa mendapatkan gaji yang baik tentunya, dan bisa memperbaiki ekonomi. Nah, oke, pasti it's all about the salary, is it? That's Yes, good, that's good. about salary. Oke, pastinya. Ada lagi satu orang mungkin mau kenal-kenalan, Kak Dwi Mulyadi mungkin. Halo Kak, Halo, Miss. ya mungkin bisa sharing sedikit kenal-kenalan. Okay, my name is Dwi Muladi. I'm from Little Town, Spati, Central Java. My hobby is volley, and I join in here. My motivation is foreign going. That's a good motivation. Of course, when you are in Maritime Gateway, we will teach you and we will bring you into a foreign going when you want to learning more about how to
improve yourself to be an international seafarers. That's good, that's good. Oke, Okay, thank you, guys. oke, terima kasih. Baik, Yeah, kita welcome. langsung mengarah ke perkenalan. Nah, ini nih yang bakal menemani kalian selama sesi pembelajaran. Jadi kita kenal-kenalan dulu nih sama mentor-mentornya. Jadi yang pertama, eh, kita ketemu dengan mentor untuk kelas persiapan pelaut. Jadi eh, namanya adalah nanti ketemu sama mentor Chief Stoffel Herman Tugianto sebagai mentor untuk deck officer. Oke, Chief, halo, boleh sharing-sharing dulu, kenal-kenalan dikit sama para peserta? Ya, oke. Suara saya kedengaran? Bagaimana? Oke. Ya, ya, thank you very much ya. Waktu dan Yeah. kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, nama saya sudah terpampang lebar di situ. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, sekarang saya masih bekerja di perusahaan Belanda. Mungkin masih banyak juga senior-senior saya yang sudah melewati daripada apa namanya sesi yang mungkin yang telah saya dapat sekarang. Ya, mungkin kita simpel aja untuk saya nanti yang akan membimbing ataupun memberikan materi-materi sehubungan dengan eh, yang berkaitan dengan kenautikaan ya. Karena yang saya lihat ini dari beberapa tahun, 10 tahun yang telah saya observasi, di tempat saya itu rata-rata perwira baru ataupun kadet yang dari Indonesia itu sangat kurang sekali persiapan ketika mereka on board gitu. Nah, yang khususnya untuk kadet ya, kalau mungkin kadet kita tahu sendiri sistem pendidikan di eh, tiap-tiap kampus itu kan berbeda. Ada yang memang telah mendapatkan banyak asupan-asupan ataupun banyak pembekalan, tapi ada juga yang ya mungkin skip-skip aja. Nanti pada saat di kapal katanya kamu baru dapat pengalaman. Nah, yang kami inginkan sebenarnya di atas kapal itu paling tidak sudah ada pembekalan, sudah ada kesiapan lah untuk naik. Spesialnya juga untuk junior officer, ya. Rata-rata itu di bagian mentality sudah pasti, di bagian komunikasi, navigasi, apalagi sehubungan dengan job desk-nya mereka, yaitu mungkin navigasi equipment, cara membuat voyage planning, drill dan safety seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan membimbing adik-adik ataupun rekan-rekan sekalian dalam hal basic officer, ya, apa-apa saja hal-hal yang akan nantinya akan rekan-rekan sekalian lakukan di atas kapal supaya tidak memberatkan diri sendiri. Nah, karena otomatis kalau misalnya kita tidak bisa menguasai job desk kita, nah, ini pasti hal yang paling buruk itu dipulangkan. Nah, apakah misalnya kita dipulangkan dengan secara terhormat ataupun tidak terhormat. Nah, itulah yang sangat kami ingin mencegah seperti itu. Kalau bisa kita kasih basic, kita kasih motivasi, kita kasih asupan-asupan. Jadi pada saat rekan-rekan sekalian melakukan job desk di atas kapal, khususnya ya pemula, itu tidak terlalu ini rumit begitu. Jadi kita kasihkan dia asupan-asupan, kita kasihkan dia basic supaya pada saat dia melakukan itu tidak ada lagi kendala ataupun mungkin apa ya
ya adalah kendala, tapi tidak sesulit yang dibayangkan pada saat pertama kali naik di atas kapal. Nah, seperti itu. Jadi ini kami juga untuk saya kita juga menawarkan yang namanya mentoring one on one. Itu yang nantinya akan dijelaskan sama admin. Jadi saya singkat aja untuk mentoring one on one-nya itu kami bersedia misalnya untuk ditanya lah, misalnya sudah ada di atas kapal atau pada saat mau interview, bilang apa-apa saja yang ini kalau memang pada saat pembelajaran kurang jelas, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp. Nanti kita sesuaikan dengan waktu. Kalau memang kita bisa langsung bimbing, boleh kita langsung bimbing yang di atas kapal. Kalau memang mau video call, misalnya Pak, saya lagi begini begini, bisa tidak dibantu saya? Kita siap untuk membantu rekan-rekan sekalian karena dari visi dan misi untuk Maritime Gateway sendiri itu ya ini untuk meningkatkan kita punya apa ya kita punya daya saing lah kalau yang saya daya saing karena alhamdulillah di dunia Eropa untuk orang Indonesia itu sudah welcome, sudah banyak yang join, sudah banyak yang bekerja sebagai perwira ataupun kadet ataupun ya rating seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Terima kasih waktu dan tempat. Saya kembalikan ke moderator. Moderator silakan. Oke, terima kasih banyak ya, Sif. Ya, oke, kita lanjut ke mentor selanjutnya. Kita berpindah ke mentor untuk engine officer. Namun untuk saat ini, eh, untuk mentornya belum berkesempatan untuk hadir. Tapi ketika kelas sudah berlangsung, nanti untuk pembelajaran engine akan ditemani oleh mentornya. Oke. Oke, kita juga beralih. Ini juga sama, mentor engine officer. Kebetulan orangnya ada di sini, boleh dipersilakan. Waktu dan tempatnya, boleh, Bas? Halo? Halo, Bas? Bas Ridwan? Oh, mungkin Oke, Oh, untuk mentornya dia sedang ada ini kendala di jaringan. Oke, kita langsung next ke mentor English Maritim. Nah, mentor English Maritim juga ada dua nih. Cuman yang mentor ini lagi belum berkesempatan untuk join di kelas hari ini, tapi eh, nanti ketika kelasnya dimulai, nanti akan ditemani oleh mentornya. Oke, lanjut ke mentor yang terakhir yaitu Kak Teza. Boleh waktu dan tempatnya? Boleh kenal-kenalan dulu, Kak? Baik, terima kasih admin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Eh, Salam. perkenalkan nama saya di situ terpampang juga dengan jelas ya. Eh, saya di sini sebagai mentor dari English Maritim. Eh, Mungkin yang bisa saya sampaikan di pembukaan kelas hari ini ialah teman-teman harus semangat, apalagi untuk mempunyai mimpi tadi rata-rata yang saya dengar mimpinya ingin berlayar di luar negeri ya, foreign going atau foreign voyage. Jadi sepengalaman saya pribadi meskipun mungkin pengalaman berlayar saya sedikit, tapi saya cukup menyerap ilmu-ilmu yang diberikan sama senior-senior saya ketika saya sedang kuliah dan saya aplikasikan juga sekarang di dunia kerja. Sekarang saya mungkin kerja sebagai syah bandar, tapi dari ilmu-ilmu yang saya dapat dari senior-senior serta dari kampus juga serta pengalaman berlayar di luar, saya memiliki banyak amunisi ya untuk saya mungkin bisa ajarkan ke rekan-rekan sekalian, khususnya di bidang English Maritim.
apa kiat-kiat yang bisa menjadi nilai jual rekan-rekan kepada para interviewer khususnya ya di bidang recruiting agensi dari perusahaan luar. Karena sebagai modal yang paling penting kita berlayar di luar negeri adalah bahasa. Seperti yang dulu pernah senior saya katakan juga, if you want dollar, you must speak dollar. Artinya ketika kamu ingin mendapatkan gaji yang dolar, maka kamu harus bisa berbahasa Inggris. Jadi harapan saya mungkin nanti kita bisa sama-sama saling membantu. Khususnya mentor-mentor di sini juga akan selalu welcome kepada para peserta apabila ada pertanyaan atau misalkan coaching one by one ya. Khususnya untuk saya di bagian interviewer dan Marlin Test, nanti akan saya bantu semaksimal mungkin supaya rekan-rekan sekalian bisa mencapai atau merealisasikan mimpi dari rekan-rekan sekalian yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin seperti itu saja kata-kata dari saya yang bisa saya sampaikan di pembukaan kali ini. Nanti kita akan lebih lanjut di kelas yang akan saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Oke, terima kasih. Nah, kayaknya untuk mentor kita udah ada nih. Udah siap nih. Jadi boleh boleh kenalan dulu, Kak. Kak Haki. Silakan. Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore atau malam ya di daerah masing-masing karena di sini sudah malam. Mohon maaf tadi keterlambatan, mohon maaf tadi keterlambatan para senior dan juga kawan-kawan sekalian. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Anugerah Tribai Haki Alhuri. Saya lulusan dari PP Makassar D4 dan tahun 2023. Saya juga pernah berlayar di satu kapal yang sama dengan Pak Teza di One High Lines Ltd, satu kapal One High 511. Saya sekarang bekerja di KUPP kelas 2 Swasio sebagai penilik kelautan kapal dan juga KKM di kapal patroli. Saya di sini sebagai pengajar atau mentor atau dosen atau yang kawan-kawan kalian untuk membimbing dan juga memberitahu dan juga membetulkan banyak hal yang di communication pada English, karena di kebanyakan orang yang saya bekerja dengan saat saya praktek di One Highlights Ltd, untuk bahasa Inggrisnya hanya ya udah basic, dan kadang-kadang juga ada beberapa yang untuk orang luar juga tidak paham dan orang kita juga tidak paham. Mungkin saya ambil contoh karena saya orang mesin, diambil contoh sebagai spanner. Nggak, di dalam bahasa Inggris spanner itu artinya tuas untuk mengangkat sesuatu, tapi yang dimaksudkan bukan tuas, ternyata kunci pas atau linggis. Nah itu pun kadang-kadang banyak yang menjadi pertikaian di situ sebagai kita yang orang Indonesia dan juga orang luar negeri. Saya berharap pada kawan-kawan sekalian, kalau kita belajarnya juga ya santai, tapi ketika diajari sesuatu dan saat untuk serius-seriusnya kita juga mendengarkan dengan suasana yang nyaman. Saya rasa untuk sekarang kita itu untuk mayoritas orang Indonesia untuk bekerja itu sudah sangat-sangat baik.
udah dicap jempol untuk pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia itu sangat dicap jempol dalam pekerjaannya, tapi kadang-kadang untuk komunikasi dan saat belajarnya itu agak susah karena ada language barrier. Jadi saya harap dengan adanya program ini kita bisa meningkatkan dan mudah menyingkirkan language barrier. Kita sudah paham, tidak perlu adanya halangan kembali, dan mempermudah lagi untuk kita mencari nafkah atau mencari rezeki di luar negeri, entah itu dimanapun, entah itu China atau di lain Amerika atau di Afrika. It's great. Untuk ya sekarang kita tahu juga ekonomi lagi agak tinggi-tingginya tuh lah. Saya rasa itu aja dari saya. Maaf, saya mengucapkan maaf lagi karena saya terlambat. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Haki yang udah sharing dan juga semua mentor yang sudah mau sharing. Oke, jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang pastinya. Industri pelayaran global itu adalah jantung perdagangan dunia pastinya. Kenapa? Karena eh, pebisnis logistik pastinya memilih untuk jalur pengiriman yang pastinya bisa membawa banyak dan juga dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi 90% itu diangkut melalui jalur laut yang pastinya industrinya itu sangat dinamis dan pastinya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, yang pastinya ya, kalau misalkan kita bicara tentang kapal-kapal niaga, apalagi untuk kapal internasional itu beragam ya. Tapi sekiranya bisa saya jelaskan di hanya tertera beberapa ini, yaitu container ship, itu kapal yang mengangkut angkutan kontainer. Lalu kemudian tanker ship yang mengangkut cairan, lalu bulk carrier itu kapal yang mengangkut muatan curah, cruise ship itu kapal pesiar, lalu ro-ro ship itu yang mengangkut kendaraan. Oke. Nah, kita bahas juga nih tentang peluang karirnya. Yang pastinya untuk peluang karir pelaut Indonesia di luar negeri ini pasti kalau bisa dibilang ya untuk permintaan pelaut global sendiri itu semakin meningkat, terutama di Asia. Kenapa Asia? Karena kita itu orang Asia sudah distigma untuk menjadi hardworking person, yang dimana kita dari kecil sudah dididik untuk bekerja keras dan eh, istilahnya no work life balance lah, istilahnya kayak kerja kerja kerja. Jadi orang-orang tuh melihat kalau oh pekerja Asia ini bagus nih, top. Jadi lebih memilih untuk mengambil orang-orang Asia. Dan juga kalau kita ngomong tentang gaji, pastinya kalau gaji pelaut asing itu kita bisa hitung lah mulai dari 800 USD sampai 12.000 per bulan tergantung dari posisinya. Jadi kayak misal kalau gaji gaji paling awal tuh kayak kadet itu pasti beragam dong, beda beda dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi untuk range gajinya. Dan juga peluang besarnya itu pelaut Indonesia ada di kapal tanker, kargo, LNG, LPG dan juga cruise. Sebenarnya ada banyak juga kapal-kapal lain di luar sana, tapi kalau menurut data untuk peluang terbesarnya ada di kapal-kapal yang ada di tertera di sini. Oke. Dan juga pastinya banyak perusahaan yang mencari pelaut yang tentu saja siap kerja, kompeten, dan juga paling penting can speak English. Like you want to go to international way, but you cannot speak English, then you will getting out. Jadi istilahnya kalau kita pergi keluar, tapi dengan modal bahasa Indonesia atau modal bahasa Inggris yes no, pastinya kamu nggak bakal dilirik istilahnya. Bahkan jangankan sampai ke sana, kamu ada di gerbang interview,
kamu di interview, but you can just say yes no, and you will be qualified istilahnya. You cannot bersaing itu. Persaingan di luar itu bukan cuma perkara skill teknis, knowledge yang kalian punya dari kalian masih sekolah, tapi satu pembekalan yang paling besar peluangnya tentu saja itu adalah speaking, dan that's the first gate to become international. Dan juga Indonesia itu termasuk 5 besar negara pemasok pelaut di dunia loh. Tapi karena memang kita Indonesia itu negara yang tidak yang negara bahasa ibunya lah, bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris. Nah, dan juga mungkin ada beberapa budaya di Indonesia itu eh, tidak istilahnya tidak qualified secara skill dan juga attitude. Jadi em, program Maritime Gateway Indonesia itu hadir sebagai jembatan. Kita hadir sebagai jembatan. Jadi kalian pengen nih, kalian pengen berlayar ocean going. Nah, kita ada nih. We give you the jembatan, and then you across. Disitulah Maritime Gateway ada. Oke. Mari kita kenali bagaimana sih tantangannya ketika kita mau berjalan atau melangkah. Bagaimana kita mengenali tantangan saat kita mau melangkah sebagai pelaut untuk berlayar ke luar negeri itu. Dan juga apa sih kunci suksesnya untuk menjadi pelaut global? Nah, untuk tantangannya sendiri, ini kita udah nggak usah, ini udah di luar kepala ya. Kalau misalkan ketika kita mencari sesuatu mencari istilahnya opportunity yang gede, dan juga kesempatan untuk bekerja di tempat yang istilahnya big salary lah. Pasti kompetisinya ketat. Dan juga eh, orang Asia itu banyak, terutama Asia Tenggara. Jadi kita tuh berkompetisi sama orang-orang orang India, dan juga orang China, dan juga banyak lagi. Karena pelaut di seluruh dunia itu banyak dan kita bersaing dengan mereka. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris kita kurang, attitude kita eh, minus, dan juga skill teknis kita lemah kalah dari orang-orang luar. Nah, bisa jadi kalian yang mungkin sudah ada di sana, kalian dipulangin lagi. Dan kita nggak mau itu terjadi. Itu sama seperti yang dikatakan Chief Stoffel. Jadi, skill teknis itu perlu ketika kita sedang praktikal di atas kapal. Dan juga, speaking itu penting untuk sebagai gerbang pertama menuju international way, foreign going. Dan kunci suksesnya itu kita harus terus update terkait regulasi, dan juga bagaimana sih kapal di luar negeri itu seperti apa, terus sistem navigasinya seperti apa, lautnya seperti apa. Ya kita harus terus update, dan juga kita harus perkuat skill teknisnya. Nah, oke, kita juga harus siap mental lah. Yang namanya kita di kapal ya, kita di tengah laut, pastinya kita harus siap mental, nggak boleh cengeng, nggak boleh dikit-dikit minta pulang, nggak boleh sedikit-sedikit homesick. Kita harus siap mental dan juga memiliki attitude yang profesional. Dan tidak lupa, dokumen itu harus lengkap. Jangan sampai nih, misal kita mau eh melamar kerja nih, terus dokumen kita kurang. Dan kita tidak mengikuti persyaratan untuk berlayar lah istilahnya. Misal mau berlayar tapi tanpa BST, ya nggak bisa dong. Dokumen harus lengkap sesuai dengan posisi kapal, dan juga sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan jenis kapalnya. Jadi kalau misalkan mau melamar ke kapal tanker, pastinya harus punya sertifikatnya. Sertifikat apa sih namanya?
kayak BOCT, AOT, kayak gitu-gitu. Itu harus dipersiapkan tergantung dari kapalnya. Oke, sepertinya Bas Ridwan mau perkenalan tadi. Tadi dia ada kendala di jaringan. Kita kembali lagi ke sesi pengenalan mentor. Oke, Oke, siap. terima kasih. Boleh perkenalan sedikit, sharing-sharing, Mas? Ya, siap. Terima kasih admin atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf saya telat karena baru saja saya standby di engine room. Kami lagi anchor. Sebenarnya dari tadi udah masuk tapi nggak memperhatikan forum. Nah, eh, oke, boleh saya mulai perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridwan Karim Adam. Biasa dipanggil Bas Adam, Basdam. Nah, pendidikan terakhir khusus untuk ijazah laut yaitu ATT 1 ahli teknika tingkat 1 PIP Makassar. Pengalaman kerja berlayar mulai dari tahun 2012 di beberapa perusahaan seperti perusahaan Belanda yakni Royal Wagenborg, yaitu perusahaan pada saat saya apprentice kadet, engine kadet. Dan sekarang saya balik lagi ke sini. Setelah itu saya pernah di perusahaan Singapura, yakni offshore company, Korean company, kapal pada saat itu kapal bulk carrier, kargo juga, sempat di river. Saya juga pernah sempat di river. Terus perusahaan UK dan ada juga sebenarnya satu perusahaan Siprus, bulk carrier. Dan setelah itu saya pernah juga menjadi volunteer khusus engine departemen di PT IKI Indonesia. Jadi sedikit cerita, pada saat itu setelah lulus dari pendidikan 4 tahun, belum ada panggilan dari perusahaan, saya kerja dulu melamar di PT IKI untuk menambah pengalaman. Tapi saya nggak mengaku bahwa saya sudah selesai sekolah sebagai perwira. Saya hanya ingin bekerja, ingin tahu keadaan keadaan dan cara cara maintenance mesin secara secara general, khususnya misal major overhaul main engine atau generator yang sebelumnya pada saat saya kadet saya belum pernah mendapatkannya. Terus dan sekarang bekerja di Royal Wagenborg, perusahaan kadet saya sebagai chief engineer. Oke. Nah, terima kasih saya dipercayakan untuk menjadi mentor di program ini. Saya sangat mendukung sekali untuk mendukung para pelaut-pelaut Indonesia yang ingin berlayar di luar negeri atau foreign going. Dan saya sangat setuju sebelumnya admin mengatakan bahwa pelaut Indonesia sudah sangat dilirik oleh para perusahaan-perusahaan luar. Dan itu memang benar. Karena yang saya lihat secara langsung, orang Indonesia itu pekerja keras. Apapun yang disuruhkan, mereka kebanyakan tidak menggerutu. Mereka akan menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi tentunya kalau kita mau menjadi pelaut di trading area foreign going, ada beberapa faktor yang harus kita improve dari diri kita sendiri. Pertama, komunikasi, yakni komunikasi antar kru. Yang pasti dengan bekerja dengan pelaut berbeda negara, kita akan menggunakan bahasa internasional yaitu English Maritime. Dan di sini saya akan sharing dan menjelaskan sedikit beberapa
English Maritime khususnya bagian engine department seperti eh, seperti special tools untuk main engine atau yang lain-lain, dan juga eh, yang harus diperhatikan di atas kapal bekerja dengan orang luar yaitu attitude. Karena attitude, meskipun kita pintar, kita bisa kerja, tapi attitude kita kurang baik, kita tidak bisa membawa diri dengan eh, kolega kita di atas kapal, itu juga akan eh, bernilai minus bagi mereka, khususnya atasan kalian. Karena attitude orang Indonesia dan attitude orang luar negeri itu sangat berbeda. Kecuali mungkin orang Asia, misal Filipina sama Indonesia, agak sedikit ada persamaan. Tapi kalau orang Eropa, memang berbeda, sangat berbeda. Ada hal-hal yang mungkin kita lakukan itu simple di Indonesia, tapi pada saat kita melakukan di depan mereka tuh sangat sangat tidak etis dan tidak elok, dan itu berpengaruh dengan penilaian mereka kepada kalian. Dan juga mental, mental saya rasa itu juga penting, karena terkadang kalau kita bekerja dengan orang luar negeri, khususnya orang kulit putih, kadang orang Asia yang saya lihat banyak yang agak canggung eh, dekat atau ngobrol dengan orang orang bule itu sendiri, karena mungkin mereka satu kurang speaking, dan juga entah ada rasa rasa canggung tersendiri yang susah dijelaskan, jadi mereka agak 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 menjauh gitu ketika diajak ngobrol sama orang bule. Dan sebenarnya kalau orang bule, kita nggak boleh menjauh, kita eh, selalu bergaul sama mereka, dan itu sangat sangat berpengaruh pada saat di lapangan kita kerja bareng sama mereka. Terus juga eh, ya saya rasa cukup itu kayaknya, sorry. Cukup sampai di situ, dan selanjutnya nanti ada beberapa materi yang akan saya bawakan, yang sudah saya persiapkan dan admin juga. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi ke admin. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal semua. Oke, terima kasih, Bas. Ya, terima kasih Mas Rino. Terima kasih. Siap. Oke, kita kembali ke materi. Oke, karena kita udah tahu nih tantangan dan kunci suksesnya untuk menjadi pelaut global. Nah, kita masuk ke inti sebenarnya nih. Kenapa kelas ini ada? Karena kita mau ngasih tahu tentang kelas-kelas kita, apa aja materinya, dan ya, oke. Untuk kelas deck beginner, beginner ini mulai dari kadet ya, kadet dan rating jurumudi. Nah, untuk minggu pertamanya itu how to work on deck in proper way before any accident happen. Jadi, bagaimana cara bekerja di deck dengan cara yang benar sebelum terjadinya accident, kecelakaan. Terus minggu kedua, interview preparation. Minggu ketiga, how to use firefighting and extinguisher according the area of fire. Jadi gimana caranya menggunakan firefighting dan extinguisher eh, berdasarkan area apinya. Terus minggu keempat, peeping on deck, fire plans, dan mooring operations. Oke, kita beralih ke deck officer. Jadi deck officer itu yang untuk junior kita khususnya untuk mualim 2, 3, 4. Jadi minggu pertama itu mengajarkan tentang navigasi dan juga radio communication. Terus kedua watchkeeping. Selanjutnya watchkeeping. Minggu kedua interview dan juga navigation system. Jadi diajari kayak radar, GPS, dan lain-lain. Terus minggu ketiga nautical publication. Dilanjut dengan voyage plan. Dan minggu keempat drills and safety. Oke, kita lanjut ke engine. Jadi engine itu minggu pertama
pengenalan dunia kapal asing dan regulasi dasar untuk engine. Lalu dilanjut dengan interview dan dasar regulasi keselamatan dan lingkungan. Minggu ketiga dasar MLC dan kesiapan onboard. Lalu minggu keempat simulasinya. Oke. Lalu kita beralih ke engine officer. Minggu pertama itu regulasi internasional, dilanjut dengan tanggung jawab engine officer. Eh, Minggu kedua interview, interview untuk profesional. Lalu ke praktik Marpol di engine. Minggu ketiga MLC 2006 dan kesiapan audit. Dilanjut dengan PSC Fatigue Management. Dan minggu keempat PSC Drill Fatigue Simulation dan Leadership Practice. Lalu simulasi tugas officer. Oke, kita beralih ke English Maritim untuk daily communication. Ini di bulan kedua setelah kelas persiapan pelaut. Jadi kalau misalkan kalian ikut kelas yang 3 bulan, nanti setelah kelas persiapan pelaut itu akan dilanjut ke English Maritim daily communication. Lalu dilanjut lagi dengan Marlin Test. Dan untuk kelas starter pack itu diajarkannya di kelas persiapan pelaut selama 1 minggu. Oke, untuk minggu pertama akan diajarkan tentang vocabulary dan daily routine. Lalu dibarengi dengan grammar. Minggu kedua, greetings and self-introduction, simple instruction and comment on board, dan daily conversation on board. Minggu ketiga, giving orders and responding. Lalu dialog antar kru. Minggu keempat, reporting incident, dan emergency communication on board. Nah, yang terakhir untuk English Maritime Marlin Test Preparation, minggu pertama itu pengenalan Marlin Test dan dasar grammar, lalu listening dan reading comprehension. Minggu ketiga menjelaskan tentang vocabulary lanjutan terkait English Maritime untuk Marlin Test Preparation dan simulasi soal. Dan minggu keempat itu review dan persiapan untuk simulasi ujian. Oke, kita masuk ke sistem mentoring one-on-one seperti yang udah disebutkan di awal oleh mentor kita. Jadi kita di Maritime Gateway itu ada sistem mentoring ya. Jadi untuk kalian yang misalkan nggak ikut kelasnya, kalian nggak ikut kelasnya, tapi bisa eh, kita juga setelah kelas itu ada kelas recording. Jadi kelasnya direkam lalu bisa dinonton secara video. Tapi kalau misalkan penjelasannya istilahnya masih kurang nih, jadi bisa minta mentoring. Jadi mentoring itu kalian ngobrol konsultasi secara personal one on one. Jadi setiap peserta itu mendapatkan 4 sesi mentoring selama 1 bulan. Jadi kalau misalkan di minggu pertama nih mau mau 2 kali mungkin bisa, tapi menyesuaikan juga sama jadwal mentornya. Setiap minggu juga bisa, atau mungkin dirapel mungkin bisa. Jadi yang penting untuk setiap peserta itu ada 4 sesi. Jadi fokusnya itu mereview progres pembelajaran seperti yang aku bilang tadi setelah kalau misalkan ada yang nggak dimengerti, jadi bisa tanya jawab materi dan juga study case yang ada di pembelajaran. Oke. Terus gimana sih cara bookingnya? Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi, caranya itu pertama hubungi adminnya, hubungi admin via WhatsApp. Kak, saya mau mentoring dong. Oke, Eh, oke nanti saya coba sampaikan ke mentor terkait ya, terkait jadwalnya. Jadi ketika sudah saya menghubungi mentor dan mentor bilang, gimana kalau tanggal segini jam segini? Nah, kita cocok-cocokan nih sebagai tanggalnya. Kalau dari peserta bilang oke, nah admin menentukan jadwalnya hari sesuai dengan ketersediaan mentor. Nah, jadi setelah itu terakhir link Zoom akan dikirimkan eh paling lambat H-1 sebelum sesi dimulai. Oke, jadi begitulah cara untuk booking mentoring one-on-one di Maritime Gateway Indonesia. Nah, eh, pastinya dong kalau misalkan pembelajaran itu ada tugasnya. Jadi, cara pengumpulan tugasnya itu, istilahnya ketika sudah materi, pasti akan diberikan tugas setiap selesai materi. Dan dikerjakan itu maksimal H+3 setelah kelas berlangsung. Dan juga nanti setelah 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 kelas perdana ini selesai, nantinya kalian akan dipisah nih.
grupnya akan dipisah. Jadi kalau yang untuk grup persiapan kelas pelaut akan dipisah berdasarkan misal persiapan pelaut engine officer. Nah, plug kalian di sini. Kelas deck officer di sini, English Maritim di sini. Jadi akan dibagi berdasarkan kelas yang kakak pilih. Dan nanti di situ eh, akan ada informasi terkait kelasnya, link link kelasnya, dan juga pengumpulan tugas dari peserta terkait. Oke, dan tidak lupa juga pasti kita ada simulasi interview kerja nih. Nah, kan seperti yang ada di kelas overview itu untuk materi interview ada di minggu kedua. Jadi setelah minggu kedua itu, nah baru diadakan eh, simulasi interview. Nah, itu nanti akan diinterview oleh eh, oleh mentor terkait dan juga eh, ada dari crewing company. Ya, nanti akan diinterview, lalu akan dievaluasi untuk jawabannya. Jadi, durasinya itu sekitar 15 sampai 20 menit per orang dan tujuannya itu pastinya melatih percaya diri dan juga speaking, eh, bisa menjawab pertanyaan teknis dan juga kepribadian masing-masing. Lalu dapat masukan seperti yang saya bilang tadi akan direview, lalu diberi masukan lah. Jadi eh, sudah nih, sudah interview, direview dulu sebentar oleh mentor terkait, lalu diberikan jawabannya. Seharusnya seperti ini. Nah, kira-kira alur kerjanya seperti itu. Oke. Kalau kelas kapan dimulai nih? Nah, kalau menurut informasi dari admin, memang kita untuk kelas perdana dimulai tanggal 15 saat ini. Tapi untuk pembelajaran yang memang aktifnya itu dimulai tanggal 21 Juni. Itu untuk kelas persiapan pelaut di bulan pertama. Dan juga tapi kita juga tetap menyesuaikan sama jadwal mentor, tapi tetap ada di jadwal yang memang sudah ditentukan. Di tanggal 21 Juni di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Tapi tetap menyesuaikan dengan jadwal mentor. Lalu kedua dilanjut dengan kelas English Maritim setelah kelas persiapan pelaut di bulan pertama. Jadi periodenya itu mulai bulan Juli sampai bulan Agustus. Nah, oke, kita masuk ke sertifikat dan penyelesaian kelas. Jadi, sertifikat itu akan diberikan berdasarkan program yang kamu ikuti. Jadi, kan kita ada banyak kelas nih. Ada kelas persiapan pelaut, ada English Maritim, ada kelas 3 bulan siap berlayar. Nah, itu gabungan dari kelas persiapan pelaut dan juga English Maritim nih. Dan juga ada kelas starter pack 1 minggu. Itu juga dapat sertifikat loh. Jadi, semua yang mengikuti kelas akan dapat sertifikat. Jadi, sertifikat itu diterbitkan setelah penyelesaian semua sesi pembelajaran, pengumpulan tugas, dan mengikuti minimal 1 sesi interview simulasi. Dan juga sertifikatnya pasti bisa dong digunakan sebagai pendukung kerja dan tanda kesiapan menghadapi industri pelayaran global. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung kelas. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya, mungkin ada pertanyaan? Halo, Kak? Bingung, Miss, mau tanya apa ini? Boleh, silakan. Bingung, Miss. Boleh tanya apa aja. Halo Miss, malam. Halo, selamat malam, Kak. Iya nih Miss, mau tanya. Ini kan saya lagi sementara on board. Mm-mm. Nah, misalkan kalau kalau misalnya pada saat jam kelas, terus misalnya saya nggak ada jaringan, gimana itu Miss? Nah, oh jadi misalkan kalau nggak ada jaringan, jadi nggak bisa join gitu ya, Kak? Ya, ya betul ya. Oke. Nah, kebetulan misalkan kalau kakak nggak bisa join, kan kita ada rekaman kelas. Nah, sekiranya kalau misalkan kakak Ya, kayak kurang mudeng gitu, kayak
saya nonton video, saya kurang nih karena nggak ada komunikasi antara saya dan mentor. Jadi makanya kita menyiapkan untuk program Iya, iya. mentoring. Jadinya kakak bisa eh, berdiskusi langsung terkait kelas yang mungkin kakak udah lewati. Bisa tanya-tanya ke mentornya secara langsung, Iya, iya. Pak. Mungkin solusi dari kita Oke, seperti Mbak. itu. Oke. Mungkin ada yang mau nanya-nanya Ya, lagi. mungkin mungkin saya bisa bisa tadi saya tambahkan Mm-mm. untuk apa tadi? Eh, Mentoring. Tidak ada signal ya. Oh iya iya. Tadi tidak ada signal di laut. Mungkin admin bisa memberikan apa tadi? Eh, Mentoring. Memberikan bahan presentasi, ini Mm-mm. ya, memberikan bahan presentasi ke maksudnya yang tidak ada signalnya begitu. Nanti dia juga bisa melakukan sesi mentoring one on one seperti yang tadi sudah dijelaskan. Hmm. Tapi tetap diberikan PowerPoint-nya berupa PDF apa? PDF ya? Iya PDF PDF. apa bentuk PowerPoint. Jadi bisa dipelajari. Nah, nanti kalau misalnya dia tidak bisa tidak paham apa yang maksudnya apa yang ada di slide-slide seperti itu bisa langsung diajukan ke mentoring one on one. Tapi tetap kita usahakan yang terbaik, tetap kita usahakan dari mentor untuk bisa menyelesaikan apa yang telah dijadwalkan sama admin yang berupa silabus-silabus yang telah telah dibuat. Itu tetap kita akan jelaskan dan tetap kita akan memberikan yang terbaik dari kami mentoring. Itu aja mungkin. Ya, ya, terima kasih. Oke. Jadi nanti paling kita mengirimkan video presentasi yang dari mentor, lalu PDF-nya, PDF materi, lalu Iya, eh, mentoring juga kalau misalkan ada kendala di jaringan. Oke, terima kasih banyak Kak iya, iya. pertanyaannya. Oke, Iya, siap, siap. oke nih. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ada lagi? Kita sudah di penghujung acara nih istilahnya ya, di sesi Ini lagi ini. satu, Pak. Tadi kan saya terlambat masuk karena mungkin Heeh, jaringan juga. ya. Ini untuk pembagian kelasnya nanti Mm-mm. untuk ininya gimana? Kapan? Pak? Oh, jadi pembagian kelasnya itu setelah Zoom ini berakhir nanti kakak-kakak akan dipisahkan nih, dibuatkan grup baru lah. Ada grup baru Iya, eh, tiap tiap pembelajaran lah istilahnya kayak misal kakak nih pilih kelas persiapan pelaut yang engine, jadi masuk di grup itu iya, grup iya. engine ya kayak gitu. Oh, iya. Oke. Oke, oke, Mbak. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua, peserta maupun mentor yang sudah join di kelas perdana Maritime Gateway Indonesia. Saya sebagai mentor, Sarah mengucapkan terima kasih yang paling banyak kepada yang sudah hadir, karena ini betul-betul berkah lah eh, buat Maritime Gateway Indonesia itu sendiri untuk menyokong pelaut Indonesia menuju Go International. Oke, paling nanti setelah ini nanti saya akan mengirimkan PPT beserta link absensi yang mungkin belum sempat mengisi absensi dan juga link untuk evaluasi. Jadi nanti admin akan kirimkan untuk link evaluasi. Jadi di situ peserta bisa mengisi eh, apa saja yang kurang atau mungkin ada yang bisa ditambahkan untuk menyokong terus Maritime Gateway Indonesia. Nah, admin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan juga kita mau ini nih sesi paling terakhir. Nah, kita sesi foto-foto dulu. Oke. Boleh ini on cam? Boleh on cam semua? Nah, Siap. kita foto-foto dulu nih. Nah, ini wajah-wajah batch pertama nih, pembuka. Wajah-wajah grand opening. Eh, mantap. Oke, on cam. Boleh on cam. Oke, semuanya.
Say cheese semua. Cheese, tersenyum. Oke, terima kasih banyak ya yang udah join hari ini, yang udah bersemangat untuk hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam dan eh, selamat melanjutkan Selamat aktivitas malam. masing-masing. Oke, Terima kasih. nanti Terima kita kasih ketemu Mas lagi. ya. Ya, nanti kita Ganggu. ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih. Siap, siap, siap. Terima kasih. Oke. Nah, jadi sudah selesai ya? Sudah. Oke, oke. Tidak bisa out dari ini kan? Oke.